Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Selamat pagi Mas Alex. Selamat pagi. Saya membawa tim baru loh. Iya nih ada tim baru ya nih ya. Nanti kenalan ya. Kenalan ya tim barunya ya. Hari ini di Cosmopolitan Career kita akan ngebahas seputar how to give a reward to your teamwork. Ini penting nih ya kan. Sama kita tahu ya yang namanya mengerjakan sesuatu, at the end kita tahu kita akan mendapatkan suatu reward. Itu tentunya akan memberikan semangat tersendiri. Ya nggak sih Mas Alex? Apalagi mungkin banyak juga dari tim-tim kita yang memang menunggu-nunggu banget nih yang namanya mendapatkan reward. Anda sebagai leader harus bisa memberikan reward sekecil apapun bentuknya. Reward atau apresiasi nggak perlu yang aneh-aneh, pujian atau apa ya, apa yang sudah tim Anda lakukan itu tuh juga kayak bentuk reward juga ya Mas ya. Kalau ibaratnya gini nih, Anda senang bekerja dengan mereka, apalagi melihat hasil dari apa yang mereka kerjakan, ya kan? Tapi memang ada momen di mana tim Anda meminta reward sebelum waktunya, ya kan? Atau meminta reward lebih, itu bisa juga kan ya Mas ya? Hati-hati lo minta reward sebelum waktunya, itu dipanggil sebelum waktunya. Oh iya, jangan nggak enak ya. Nah Mas, kita berarti ngomongin soal reward nih. Kalau ditanya penting, pasti jawabannya penting. Penting. Kita sendiri juga senang ya mendapatkan reward. Kita balikin ke diri kita dulu deh. Kita senang nggak dapat reward? Ya jawabannya senang dong. Nah, seberapa penting sih sebenarnya, seberapa benar penting, tapi seberapa pentingnya sih reward itu kita berikan kepada tim kita? Ini pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya bisa panjang karena ngacu pada periode-periode tertentu nih. Kan ada yang istilahnya stick and carrot kan. Kalau orang salah dipukul, kalau orang bener dikasih rewardnya carrotnya itu. Itu donkey pasti ya. Nah, kalau dulu itu seakan-akan orang mau kerja kalau dikasih carrot, dan kalau pada saat dia nggak mau kerja dikasih stick. Tapi apakah itu cara memperlakukan kalau kita bicara profesional yang sebenarnya? Bergesernya periode itu kita bilang gini, sekarang seberapa jauh kita terjemahkan stick and reward tersebut, tetapi justru dari dalam diri masing-masing tim kita. Itu strategi yang sekarang. Walaupun kalau misalnya pertanyaan dasar yang tadi diajukan adalah seberapa penting karena orang kan pasti seneng tuh pada saat mengerjakan sesuatu berhasil dan kemudian itu mendapatkan rewardnya. Tetapi reward itu ada pasangannya, ada sepupunya, reward and recognition. Karena kalau reward itu kan biasanya mengacu kepada sesuatu yang sifatnya apakah seperti hadiah atau kita bilang kenaikan gaji. That's reward. Tetapi recognition adalah pengakuan. Periode 80, 70, 80 reward itu selalu dikaitkan dengan dua hal. Kalau nggak kenaikan gaji, promosi jabatan. Ya kan? Dua itu yang paling klasik tuh. Tetapi semakin kesini nanti kita coba akan berikan inspirasi juga kepada Cosmoners, atau Cosmoners juga bisa berbagi what kind of reward sih yang biasanya dikasih kepada timnya. Nah, ya kan? Kita pengen tahu ya, mungkin ini juga satu pertanyaan buat Cosmoners, what kind of reward yang bisa diberikan atau yang biasanya Anda berikan untuk tim Anda, ya kan? Kayak tadi kan ada yang bilang gini, dengan pujian atau dengan pujian pun juga sebenarnya itu juga sebuah reward. Kadang-kadang kan juga gini ya, dalam sebuah tim ada sebuah ide yang datang dari salah satu anak buah nih istilahnya ya, bukan dari atasannya. Dengan misalnya atasan mau mengakui bahwa iya ini kerja si A atau kerja dari tim saya, kerja dari anak buah saya, itu juga sebenarnya kan itu recognition. Oh, itu pengakuan. Pengakuan bahwa kerjanya tim kita keren. That's pengakuan. Saya ingat sekali kemarin dulu itu kita ada kelas di Daily Meeting, ada kelas yang kemudian Dika, sahabat karibmu itu melakukan hasilnya dengan Ningsih. Nama itu udah lama gak keluar. Jadi saya stretch Dika dengan saya bilang, Dika ini harus dimasukin dalam konteks organisasi dan makro industrinya. Saya cuma ngomong kayak gitu tuh. Dia lakukan dengan keren banget sampai kemudian pada saat di workshop tersebut peserta tuh sampai bilang gini, ini udah sempat ngecek ya terus kemudian disebutkan apakah di level senior managerial level tersebut gitu, bahwa karena kasus yang dibuat itu so real gitu, nampar-namparnya itu nampar beneran gitu, nggak ngawang-ngawang. Terus saya bilang no, kami meminta job desk, roles responsibility, accountability-nya teman-teman semua, dan itulah yang diterjemahkan oleh Dika sebagai project manager. Dan kemudian hasilnya seperti ini. Satu kelas tepuk tangan.
itu adalah recognition. Pengakuan bahwa apa yang dikerjakan itu memberikan manfaat buat orang lain. Pada saat kemudian bahkan kalau kita bicara user atau klien atau stakeholders kita sampai kemudian merasakan manfaat dan itu diekspresikan, itu buat saya recognition yang luar biasa buat Dika, dan itu menjadi milestone-nya dia. Misalkan bahwa dengan mengalami hal tersebut dia tahu dia udah stretch kualitas dari hasil kerjanya dia. Kayak gini loh yang kemudian orang bisa recognize how beautiful, dan itu penting buat karir. Pujian tuh jadi masuk ke recognition. Nah ini dia nih. Boleh nggak Mas, aku ambil kesimpulan kalau reward itu adalah sesuatu yang bentuknya nyata, kalau recognition mungkin nggak nyata tapi impactnya. Recognition adalah pengakuan, reward adalah diterjemahkan jadi kayak hadiah gitu loh. Hadiahnya dalam bentuk manajemen, di manajemen itu kan biasanya adalah bentuk yang gaji, bonus, gaji, itu apa, promosi gitu. Tapi kita nggak tahu ya reward itu sekarang seperti apa dari Cosmoners. Mungkin Anda bisa share Cosmoners di Twitter kita @Cosmopolitan FM. Seperti apa sih reward atau bentuk reward atau recognition seperti apa yang Anda berikan kepada tim Anda? Kita tunggu ya. Tunggu. Karena seperti sekarang ini reward nih buat tim saya untuk hadir ini sekarang. Ini reward ini. Ada yang mau disampaikan? Nanti dikenalin ya. Ada yang mau disampaikan? Ya. Enggak, katanya belum. Belum. Oke. Masih diam dulu ya. Mas Alex, lanjut lagi. Ini tadi kita masih nanya ke Cosmoners ya. Sebenarnya bentuk reward atau recognition apa sih yang Anda berikan kepada tim Anda? Ini ada pertanyaan nih dari Mary Tarore. Mas Alex, jadi lebih efektif mana untuk nge-boost performance seseorang? Dikasih reward atau diberi recognition? Dua-duanya. Harus. Ini Ijin dan Jun selalu berdua ya berarti ya? Kenapa saya bilang dua-duanya? Karena ini adalah strategi leadership kita mengkombinasi ini gitu. Ada sesuatu yang secara formal memang kemudian bisa menjadi bagian dari strategi manajemen, ya kan? Di dalam manajemen itu sendiri kan pasti ada penetapan target kerja, kemudian di akhir tahun di review, dan dari hasilnya itu yang kemudian kita dapatkan reward. Ya, itu untuk reward ya. Nah, strateginya untuk reward sendiri itu juga banyak sekali yang bisa dilakukan, bukan sekedar sebagai variasi, tetapi seberapa jauh itu efektifnya. Contoh, ada yang menerapkan strategi rewardnya untuk individual, dan ada juga individual plus group. Jadi kalau kita bicara shared KPI, jadi targetnya adalah target bersama. Ini juga buat supaya orang nggak kerjanya sangat-sangat individualis. Ada target kelompok juga gitu lagi. Teamwork gitu ya. Ya, itu kan bagian dari reward yang kalau kita bicara secara formal, ya kan. Nah, saya juga mau mulai menyebutkan beberapa hal yang seringkali menjadi potential issues kalau di organisasi. Selain kalau kita bicara masalah reward dalam bentuk apakah gaji, bonus dan lain-lain, orang kan selalu bilang kalau misalnya gue udah lebih bagus, otomatis gue naik dong jabatannya. Sementara kan banyak organisasi yang posisi-posisi itu semakin flat organisasi strukturnya gitu. Gimana dia mau naik, long atasannya udah 700 tahun di situ kagak mati-mati kan? Iya. Ya dari zaman masih zaman berdiri ya, dari tahun 28 ya kan. Berdiri Farises kan udah dari lama juga kagak pindah-pindah gitu. Iya, banyak kan soalnya kayak gitu juga kan. Banyak. Nah, itu yang kemudian mulai diubah paradigmanya. Apakah kemudian otomatis dengan bertambah tahun itu juga otomatis naik jabatan? Nggak bisa gitu loh. Kalau kita bicara hanya secara sempit melihat reward dari perjalanan karir kita hanya pada jabatan, kenaikan jenjang jabatan. Itu sebabnya kemudian organisasi mulai menerapkan lihat dari kenaikan jenjang expertise, jenjang keahliannya. Kalau kemudian dia memang semakin ahli dan seterusnya, itulah kemudian kita bicara ada grade-grade-nya. Bisa saja dia di posisinya tetap sama, tetapi grade-nya yang semakin naik, dan itulah yang kemudian relate dengan package-nya dia, gajinya dia, gitu. Itu yang kalau kita bicara mau sedikit detail kepada reward yang secara formal. Tetapi kenapa juga dibilang mana yang lebih efektif dalam keseharian, yang tentunya bisa lebih ada di dalam kontrolnya kita sebagai leader adalah yang recognition. Iya sih, lebih bisa sering diberikan. Kalau reward itu kan paling ya di akhir tahun, ya kan, setelah kita melakukan appraisal, ya kan. Walaupun juga ada titik tengahnya nih, kombinasi antara reward and recognition. Dimulai dengan kita lihat misalkan timnya NG ada yang kemudian sangat performance-nya sangat bagus. Terus kemudian apakah harus nunggu di akhir tahun untuk kemudian sampai dia dipromosikan atau dinaikin jabatan atau dapat bonus? Kita bilang
kasihan juga. Nah inilah mulai bermainnya recognition gini. Kita panggil dia dan kemudian kita bilang kamu bagus banget loh. Ini saya stretch kamu lagi ya untuk kemudian keahlian kamu dalam nulis, keahlian kamu dalam foto saya naikin lagi nih. Apa yang kemudian bisa kita berikan? Kita coba kaitkan dengan developmentnya dia, mengirimkan dia untuk ikut kursus jurnalistik. Itu sebetulnya gabungan antara recognition and reward. Kita merecognize perkembangannya dia. Dan kita bilang bahwa kamu bisa lebih bagus lagi. Kemudian organisasi memberikan, kalau kita bicara investmentnya berupa ngirim dia untuk ikut kursus. Jadi ternyata memang nggak melulu kenaikan gaji dan jabatan untuk reward ya Mas ya. Atau kemudian kita bilang gini, Angie mau pergi ke Paris selama 2 minggu. Ya kan? Harus ada yang mimpin dong kantormu kan? Oke. Terus kemudian kamu milih siapa? Misalkan ada yang kemudian kamu minta untuk yang betul-betul menjadi in charge-nya selama Angie nggak ada. Itu adalah recognition. Yang kemudian kamu bilang, tolong pimpin kantor. Saya percaya proses pendelegasian yang benar itu adalah recognition juga. Bahwa kita menyatakan dia sudah mampu untuk in charge menggantikan kita. That's also recognition. Nah sebelum kita memberikan reward atau recognition, apa sih sebagai team leader gitu ya harus diperhatikan Mas? Karena nggak bisa sembarangan juga kan, akhirnya it's not that special gitu loh. Saat kita sedikit-sedikit recognition, sedikit recognition gitu kan. Ada sih beberapa pegangannya. Satu yang paling dasar adalah memang harus objektif. Kalau kita memberikan reward dan recognition, itu berarti harus ada dasar objektifnya. Kenapa ini kita berikan? Dasarnya apa? Tujuannya apa? Itu semua menjadi pertanyaan dari objektivitas yang harus terjadi supaya kita nggak yang jadi anak emas juga kan Ji. Kepada dia kita berikan ini, kepada yang ini karena kita nggak suka nggak kita berikan. Itu yang kita bilang menjadi aturan nomor 2. Seberapa ini kemudian lebih diberlakukannya secara kalau kita bicara tidak pilih kasih. Relate juga dengan objektivitas tersebut. Yang ketiga adalah tentunya gini, jangan hanya melihat situasi saat ini tapi memperhitungkan ke depan juga. Kalau kemudian kita selalu memberikan sesuatu dengan misalkan yang contohnya deh yang di Daily Meaning gitu kan, 3 tahun yang lalu outingnya sampai lupa Paris. Terus kemudian tahun berikutnya Istanbul, tahun ini Jepang. Terus kemudian apakah kemudian terbentuk mindset bahwa tahun depan harusnya ke bulan nih gitu? Ya enggak kan gitu. Itu yang kita bilang jangan sampai kemudian yang hari ini merusak yang ke depan dengan janji yang nggak benar atau ekspektasi yang nggak bisa di-manage. Gitu. Seperti itu ya. Ini ada pertanyaan dari Cosmoners, nanti akan kita bacain. Tapi buat Anda yang mau bertanya lagi, silahkan. Kita masih di Cosmopolitan Career, di mana kita masih membahas how to give a reward to your team work. Ya, kita tunggu. It's nice and in the morning with Cosmopolitan FM. Nah, Mas Alex, lanjut lagi nih. Kita ngobrolin seputar reward and recognition. Ini juga ada Cosmoners yang nyaut nih. Ada Irwansyah yang bilang gini nih, apakah bisa dituntut jika tidak dibayar? Jika saya vokal, saya dibenci. Karena jika omset growth juga tidak ada apresiasinya. Gitu. Ini sih bukan curhat. Tarik napas duluan. Ini sebenarnya bukan masalah main tuntut menuntut kan. Kalau kita bicara kebijakan itu juga ada strateginya banyak sekali. Jadi saya jawabnya tidak akan memihak nih, gitu ya. Jadi kalau misal organisasi bisa lebih satu punya strategi yang benar, itu baru satu hal. Yang kedua, bagaimana strategi itu disampaikan dan dipahami oleh seluruh karyawannya. Itu step yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang strategi sudah dipunyai, sudah disampaikan, sudah di-believe, itu kemudian dilaksanakan tentunya dengan komitmen dan konsisten, ya kan? Itu 3 hal yang paling mendasar deh hukumnya kalau kita bicara. Tetapi kalau kita bicara organisasi dengan segala macam perkembangannya, itu kan ada yang kita bicara banyak sekali hal-hal yang membuat apa yang kemudian diperhitungkan bisa kemudian bergeser tergantung dari perkembangan organisasi. Makanya kemudian juga perhitungan akan kalau kita mau bicarakan detailnya akan banyak sekali. Tetapi contohnya adalah ada reward yang kemudian diberikan berdasarkan performance-nya organisasi. Itu yang kita bilang sebagai bonus biasanya. Tetapi ada juga reward yang didasarkan pada performance individual. Itu yang kita bilang bahwa kemudian besaran presentase dan lain-lain itu yang kemudian tergantung kondisi organisasi.
organisasi gitu. Itu yang kita bilang jangan sampai kemudian hanya sekedar masalah tuntut menuntut gitu. Itu yang kalau didasarkan pada objektivitas seharusnya bisa lebih ada pemahaman kedua belah pihak. Cuman buat saya adalah yang lebih penting gini, fokus pada kontrol yang ada pada tangan kita, apa yang bisa kita lakukan dan dilakukan dengan baik. Karena ujung-ujungnya nggak cuma hanya masalah uang kok gitu. Itu yang kita bilang harus semuanya benar-benar berkolaborasi. Kita ada yang disebut dengan employment contract, baik dari psychological maupun kemudian employment contract yang sebenarnya. Pada saat seseorang bergabung di organisasi, sebetulnya ada tanggung jawab kedua belah pihak untuk bisa berjalan bersama-sama dengan baik. Itu yang kita sebut sebagai psychological contract. Nah, dalam banyak hal, saya melihat, maaf nih kalau saya bicara belak-belakan Ninji dan teman-teman HR terutama, seringkali niatannya itu baik. Tetapi faktor yang pertama adalah lebih karena tidak dilakukan strategi, dipikirin dengan benar, organisasi berjalan begitu saja, jadi seakan-akan kayak nggak ada aturan main. Nah, itu yang kemudian saya encourage untuk teman-teman HR lebih meningkatkan capability, bila memang misalnya masih ada gap di sana, karena organisasi nggak bisa berjalan begitu saja kok tanpa strategi yang benar. Harus memang dilakukan strategi yang benar. Yang kedua adalah biasanya bukan cuma masalah strategi, tapi kemampuan kita menyampaikan kepada employee itu juga seringkali jadi PR. Ini ada Lilis yang ini curhatannya agak panjang nih Mas Alex nih. Di tempatku pernah karyawan pada ribet karena merasa nggak adil gara-gara anak baru performanya lebih bagus dan bisa ngerjain lebih banyak dari anak lama. Terus anak lama merasa kerja lebih lama kok gaji sama kayak anak baru. Mereka diskusiin soal gaji sendiri, alhasil karena dua-duanya merasa dirinya sendiri harus lebih tinggi dari yang lain, akhirnya diberhentiin dua-duanya. Tapi ya ini jadi momok bagi tiap kali mau ada yang kalau tiap kali mau ada kebijakan gaji baru. Gimana ya ngadepin kondisi ini? Ini ada lanjutannya lagi nih, panjang nih Mas. Sebentar. Terus gimana kalau saat kita mau kasih recognition tapi karyawannya sudah merasa cukup dan di comfort zone dan merasa nggak mau dapat lebih banyak hak dan kewajiban lagi, padahal dia ada potensi itu. Lebih parah kalau karyawan nggak ngomong, dia merasa gitu dan langsung resign karena merasa nggak sanggup. Lilis, minum dulu, panjang soalnya. Iya. Enci juga yang bacain. Iya, sedang. Ini kan 2 poin mendasar. Yang pertama kembali lagi pada poin di mana banyak organisasi yang masih belum punya strategi, belum menerapkannya dan belum mengkomunikasikannya sampai semua itu juga bisa menjadi bagian dari proses melaksanakannya dengan baik. Kalau kasus yang pertama buat saya adalah itu nggak cuma tanggung jawabnya yang paling tinggi, nggak cuma tanggung jawabnya HR, tapi kita bilang misalkan semua manajer harusnya jadi people leader. Banyak situasi yang saya lihat adalah manajer-manajer belum bisa menjadi people leader. Maksudnya apa? Dia cuma kemudian melaksanakan let's say review atau menyampaikan naik jabatan atau tidak sebagai perpanjangan tangan dari HR. Sebetulnya dia people leader yang harus menyampaikan dengan benar gitu. Seringkali kemudian dia cuma bilang ini, ya gue juga nggak tahu tuh, tanya aja sama HR, gue juga nggak ngerti apa-apa, kan gue nggak terlibat. Itu yang kemudian membuat situasi tambah buruk gitu. Atau kemudian situasi unfairness-nya itu pun juga bisa terjadi dari direct leadernya langsung tidak memberikan penilaian yang benar, sehingga kemudian rewardnya kan juga kemudian terjadi inequity tersebut. Jadi buat saya menjawab yang paling gampang maupun prosesnya panjang adalah people leader harus makin ditingkatkan di banyak organisasi. Manajer-manajer harus bisa menjadi people leader karena dia adalah leader yang memimpin timnya. Tapi kalau untuk yang masalah nomor 2 yang soal recognition dan lain-lain, itu sekali lagi memang ya harus lebih dicari strateginya. Dan ini kita pernah bahas tim zaman sekarang kan yang fine by itu gitu, ya kan? Mau dapat recognition, ini fine. Either nggak dapat atau pada saat diberikan tanggung jawab lebih juga kemudian lebih nggak sanggup, lebih nggak mau atau resign. Mungkin kuncinya adalah ini komunikasi. Ini adalah klasik sebetulnya. Bukan apa decision kita sebagai leader, tapi menjelaskan mengapa decision itu diambil. Itu yang kemudian seringkali diperkuat. Mas, ada dampak negatif nggak sih sebenarnya dari reward ini, pemberian reward ini?
Ada bila rewardnya satu tidak objektif, dua tidak dikomunikasikan dengan Tadi benar. tidak objektif dialami ya sama Yes. tadi yang cerita dari Lilis. Yes, dan dampaknya bisa dampak yang instan atau dampak jangka panjang. Itu yang harus hati-hati. Saya juga melihat fenomena bedol desa, Yi. Oh, iya. Jadi karyawan gitu kemudian Oh, iya. dengan atasannya pergi, kan otomatis kemudian harus digantikan dengan cepat juga satu kelompok tersebut. Nah, biasanya itu proses penerimaan yang masuknya juga satu rombongan dari perusahaan lain tersebut, bargaining powernya sok ditinggi-tinggiin. Jadi hanya mau masuk bila saya segini dan tim saya segini, dan itu biasanya suka ngerusak struktur gaji. Nah, itu yang buat saya harus hati-hati, karena apalagi kemudian walaupun konfidensial, orang juga mulai saling ngomongin gaji gitu. Nah, itu yang memang menjadi musuh tersembunyi di organisasi. Oke, nanti kita balik lagi ya Mas Alex ya, masih ada satu kesempatan buat Siap. Cosmoners juga yang mau nanya-nanya masih bisa. Mas Alex masih akan di sini ngebahas mengenai reward ya. Jadi how to give a reward to your team. It's nice in Jakarta in the morning with Cosmopolitan FM. Mas Alex, Yes. kita baca beberapa tweet yang sudah masuk sekaligus Please. juga kesimpulan dari obrolan kita mengenai ya reward, how to give a reward to your team ya. Ya. Sebentar, sakedap. Wow, ini keren masih list yang masih panjang. Bentar, gini. Oh ada masih list yang oh nggak ada yang udah tuh. Oke, Irwansyah, reward yang ada dihilangkan, pindahan gini. Reward yang ada dihilangkan, padahal memo approval dari bagian bos belum dicabut dan belum ada, HRD silent. Katanya gitu. Curhatnya masih curhat dengan tadi ya. Terus ada Dedi Fahruli, recognition untuk tim saya sederhana. Saya selalu mengucapkan good job setelah selesai project sambil kasih feedback for improvement. Ini bentuk improve Yes. Saya sih setuju. Dedi ya tadi ya. Dedi kan? Dedi. Dedi. Good job memang kata yang kalau kita bicara spontan bisa diucapkan. Cuman sekali lagi kembali kepada tadi prinsip bahwa pada saat kita bilang good job pun juga harus ada dasarnya. Pernah ada kejadian nih, saya nggak akan sebutkan di mana atau supaya nggak ketahuan siapa, nggak enak juga. Jadi Di suatu tempat lah. di satu tempat A far away kingdom ya. dia adalah direktur baru. Oke. Terus kemudian baru hari ketiga nih. Keliling dari satu ruangan ke ruangan ke kubikel yang lainnya gitu, termasuk masuk ke ruangan saya udah mulai keungkap ya. Terus kemudian dia tiba-tiba nepuk pundak, good job gitu. Saya bingung gitu. Saya pertama kali ekspresi saya adalah thank you gitu kan. Iyalah. Sambil ya kan. Tapi it's only Masa like a tidak, good job. manner. What? Tapi it's only like a manner buat saya, Iya. cuman bilang oh thank you. Tapi dalam hati saya pikir gini. Apa tunggu. ya? Baru hari ketiga dia bilang good job tanpa ada penjelasan kenapa dan belum pernah kerja sama sebelumnya. Sekali lagi bukan saya menyaksikan, tapi karena nggak ngasih alasan di belakangnya menjadi sesuatu yang aneh. Udah dong, dia keluar dari ruangan. Terus kemudian saya buntutin dengan mata saya sambil saya lihat dia masuk ke setiap cubicle dan melakukan hal yang sama. Good job. Good job, good job. Itu mungkin good mengganti job, kata good hello job. kali Mas, atau mengganti kata Mungkin, hai, selamat mungkin. pagi, apa kabar, Yes. lagi apa gitu. Yes, that saya bukan menyaksikan kata good job itu sendiri. Saya sangat respect. Cuman pada beberapa orang lain yang membuat itu hanya sebagai bentuk sapaan atau kelihatan keren dan lain-lain tanpa ada alasan, itu bisa jadi bumerang. Iya Tapi kalau sih, misalnya iya. dilakukan dengan betul-betul bahwa pada saat kita bilang good job, artinya kerjaannya dia betul-betul bagus dan dia tahu dia dipuji di bagian yang mana, itu menjadi sangat powerful yang dilakukan oleh Dedi juga. So, saya sangat setuju. Oke, jadi emang harus pada tempatnya juga ya Yes. kan Mas gitu ya. Kadang-kadang emang yang ibarat kata kayak orang pacaran deh, ucapan yang sayang yang diucapin terus-terusan juga kadang-kadang akhirnya jadi kayak nggak ada rasanya nih gitu kan ya. Kayak muji orang cantik dan setiap hari mujinya sama gitu. Iya, Kamu iya, cantik iya. banget sekarang, kan ada yang klise banget kan. Iya. Ya ampun cantik banget Terus gitu kan ya. Terus. Gitu kan. Oke, Mas, kesimpulan dari obrolan kita nih. Yang sederhana adalah satu, reward and recognition itu sebetulnya hal yang sangat menyenangkan untuk bisa satu kita berikan, dua kita terima. Ya. Ini kan hubungan timbal balik. Kedua,
sebisa mungkin alihkan kontrol yang ada di tangan kita sebagai leader untuk bisa melakukan sesuatu yang walaupun juga ada peran manajemen di dalamnya, lakukan dengan benar, kontrol di tangan kita, kasih data yang benar, ya kasih memo yang benar dan seterusnya, supaya kemudian manajemen bisa melakukan sesuatu juga untuk kepentingan tim kita. But on the other hand, jangan lupa bahwa kita punya kontrol lain yang di tangan kita seperti recognition. Yang kemudian sekarang bisa saya bikin listnya dengan cepat adalah recognition bisa seperti apa saja. Ya kalau kita bicara bisa sebagai reward. Kepentingan untuk development, mengirim tim kita untuk bisa lebih belajar, itu menjadi satu recognition dan reward sendiri. Yang kedua, mewakili kita untuk lebih berperan, untuk naik kelas, itu pun juga sebagai sebuah reward and recognition gitu. Atau kemudian memberikan pengkayaan tugas. Kenapa? Karena kita melihat dia sudah lebih mampu, itu pun sebetulnya bentuk pengakuan gitu. Kalau kita mau kaitkan sedikit dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan, outing kah, makan bareng kah, itu kan ya semua kan? juga bentuk Itu bisa dilihat sebagai bentuk reward. kecil-kecilan lah ya gitu. Yes, atau kemudian bentuk-bentuk perhatian kecil deh gitu, ataukah kita membelikan buku dan lain-lain. Kadang-kadang bukan masalah nilainya berapa dari sisi rupiahnya, tapi artinya dimana kemudian kita satu mengingat dia, dua mengingat kebutuhannya, tiga kita melakukan sesuatu yang nyata. Itu pun juga bisa sangat diingat oleh tim kita. Jadi jangan pelit-pelit deh. Dan terakhir kesimpulannya, jangan kemudian kembali ke hukum rimba. Kalau orang bagus melakukan sesuatu itu sudah seharusnya. Kalau salah baru ditegur, itu udah sangat ketinggalan zaman. Kalau kita Sekarang sebagai dibalik. leader, Yang bagus kita marahin, yang jelek kita kasih. benar juga ya. Gak juga sih ya. Benar juga. Buat teman-teman hello ya, hati-hati ya. Ini mulai agak twisted. Beda ya, Coba agak diulangi. Leadership ala Ala Makjan ya. bukan ala aja ala Makjan ya. Jadi gimana Mas? Jadi nggak tahu, buyar. buyar ya. Jadi kalau memang bagus, kalau muji itu bukan berarti bahwa kita tiba-tiba nurunin kasta sebagai leader, Iya enggak. sih, setuju, Gitu, setuju, ya kan? setuju. Setuju ya Bu ya? Setuju. Setuju ya Bu. Setuju banget, Jangan Pak. dibalik ya Bu. Jangan dibalik, jangan nanti yang ada keluar semua orangnya. Mas Alex, thank you so much. Thank you ya. Kita ketemu lagi minggu depan Siap, ya. siap. Sarapan lagi kita minggu depan. Yang dosa-dosa. Iya. Siap, ayo. There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.